Terdakwa oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Chandra Erkanto, menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung sore tadi. Sidang dilakukan secara tertutup. Hasil persidangan melalui pengacara terdakwa adalah tidak sependapat kepada tuntutan jaksa penuntut umum karena perlakuan terdakwa dinilai tidak ada unsur kesengajaan terhadap korban. Saya sendiri tidak merasa melakukan itu, tapi kalau mengatakan dalam kondisi tidak berdaya memegang payudara, itu bukan memegang. Tapi kalaupun memang tersenggol, bisa jadi. Tapi kan belum kita buktikan. Kalau kami masih yakin bahwa saksi-saksi yang lain yang kami tanya di luar pengadilan mengatakan bahwa kejadian itu dihadiri oleh orang ramai. Kan di gedung L, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu kan kursi panjang ada dua kanan kiri dan pintu utamanya sangat gede, orangnya ramai, tidak memungkinkan kalaupun mau menyentuh atau memegang payudara. Kita optimis dong. Kita optimis lah. Saya tadi udah mengatakan bahwa kalau memang salah lah, kita harus memaksakan harus benar, salah udah. Kasus ini bergulir sejak bulan Juni 2018 lalu dengan keberanian korban berinisial DCL yang merupakan mahasiswi yang menjadi korban oknum dosen pembimbing FKIP Universitas Lampung Bandar Lampung. Hingga kini masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Ia menceritakan diperlakukan tidak senonoh oleh oknum dosen bernama Chandra berusia 58 tahun. Modusnya saat memberikan bimbingan skripsi, oknum dosen tersebut mengancam akan tidak meluluskan jika menceritakan aksinya. Bahkan oknum dosen ini diduga sudah lama melakukan modusnya karena ada banyak korban lain namun tidak berani melaporkan. Kasus ini sempat menjadi polemik di universitas, bahkan diduga pihak universitas akan membantu dengan menangguhkan penahanan pelaku hingga ada upaya penghentian kasus ini. Dengar-dengar sempat ada sedikit ancamankah dari dosen tersebut? Atau seperti apa bentuk ancamannya, Mbak? Iya, saya diancam jika saya menceritakan ke orang lain, bahkan saya tidak akan diluluskan untuk skripsi saya. Bahkan saya dibicarakan dengan dosen tersebut, jangan bilang ke siapa-siapa dengan masalah yang pernah dilakukan pada saya itu, maka skripsi saya akan bermasalah juga, seperti itu. Saat Anda diancam seperti itu, apa yang kemudian Anda lakukan? Saya udah nggak kepikiran apa-apa lagi, Mbak, saat itu. Di situ saya ngeblank karena habis kejadian itu saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya ingin cepat-cepat segera keluar dari ruangan itu. Tetapi buat saya dan juga LPSK, ini adalah satu kasus yang membuktikan bahwa relasi kuasa itu sangat bermain di dalam termasuk di dunia perguruan tinggi. Jadi relasi kuasa itu relasi antara dosen dengan mahasiswa, dan dosen ini karena kekuasaannya kemudian bisa bertindak seenaknya. Ini yang kita mau soroti, kita mau angkat, dan kepentingan buat LPSK supaya kalau terjadi lagi hal-hal seperti itu, perempuan itu harus berani berteriak, harus berani bersuara, karena dia mempunyai martabat, dia mempunyai harga diri yang harus dia pertahankan. Kini pelaku oknum dosen sedang menjalankan persidangan atas apa yang diperbuatnya. Korban-korban lain bisa berani melaporkan perlakuan dosen ini dan kejadian serupa tidak terulang kembali karena dapat merusak moral pendidikan bangsa. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung.